Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai motivasi di dalam diri kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kepadanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Ini adalah merupakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita hambanya ini bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa yang dimaksud dengan bersegera? Ulama tafsir memberikan suatu penafsiran bahwa yang dimaksud dengan bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ay ila af'alil fara'idah, yaitu bersegera untuk mengerjakan segala apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersegera melaksanakan ibadah salat, bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal yang bisa menyebabkan kita diampunkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk segera mendapatkan ampunannya? Karena Allah tahu bahwa kita manusia tidak luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma ubari'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Karena di dalam diri manusia ada hawa nafsu yang disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah inilah yang senantiasa mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dengan tidak mampunya manusia membebaskan dirinya dari perbuatan dosa dan kesalahan, maka Allah dengan maha rahimnya menyerukan kepada kita untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apatah lagi kita saat ini berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, dan setiap permohonan hamba yang ditujukan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita menunda-nunda lagi kesempatan kita, karena tidak ada jaminan untuk kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi maksimalkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang kita jalani saat ini bisa membentuk kita menjadi manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang memiliki derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaat-jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka kepada kita. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengampuni kita. Kita mengenal satu sejarah yang bernama Nasuha. Nasuha ini adalah nama seorang laki-laki yang dimana pada masa hidupnya adalah seorang penjahat ulung. Dia adalah pembunuh bayaran. Sehingga satu waktu dia telah membunuh sebanyak 99 orang. Tapi di dalam dirinya bergejolak di dalam dirinya untuk melakukan pertobatan. Ada penyesalan yang muncul di dalam dirinya. Maka dia mencari orang siapa yang bisa memberikan petunjuk, membimbing dia agar bisa betul-betul menyadarkan dia. Lalu dia datang kepada seorang tokoh, lalu dia bertanya, "Wahai saudaraku, saya ini adalah orang yang sangat jahat. Begitu jahatnya aku, saat ini saya telah membunuh sebanyak 99 orang. Adakah kemungkinan aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak?" Laki-laki yang dia datang ini lalu mengatakan, "Tidak ada ampunan untukmu. Karena seorang saja dibunuh, dihilangkan nyawanya, itu adalah merupakan suatu perbuatan dan dosa besar. Apatah lagi Anda telah membunuh sebanyak 99 orang." Dengan keputusasaannya, Nasuha mengatakan, "Kalau begitu, sekalian saya cukupkan 100 orang." Jadi dia bunuh lagi yang laki-laki tadi. Tapi di dalam dirinya selalu bergejolak. Ada penyesalan. Iya. Lalu dia berjalan, ketemu seorang laki-laki lagi. Lalu dia bertanya, "Wahai saudaraku, saya ini adalah orang yang sangat jahat. Saya barusan mencukupkan 100 orang yang saya bunuh. Adakah pintu taubat untukku?" Lalu laki-laki ini yang dia temui di jalanan inilah mengatakan, "Allah itu Maha Pengampun. Jika seorang hamba itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Oleh karenanya, kalau betul-betul engkau ingin melakukan pertobatan, engkau jalan mulai dari sini, ada kampung di sana, datanglah engkau di sana, temui seorang tokoh di sana, dia akan bisa membimbingmu. Karena dengan semangatnya untuk melakukan pertobatan itu, maka dia berjalan, tapi Allah berkehendak lain. Di dalam perjalanannya belum sampai kepada tujuan,
dia telah wafat. Alhasil kisahnya ini antara malaikat Malik dan malaikat Ridwan berselisih. Ada yang mengatakan ini adalah penghuni neraka, ini ada mengatakan penghuni surga. Dengan perselisihan itu Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan telah berselisih dengan seorang laki-laki. Satu yang ingin memasukkan di dalam surga dan satu ingin memasukkan di dalam neraka. Maka datanglah Jibril menjadi penengah, dan jalan satu-satunya yang bisa diambil adalah mengukur jarak tempuh antara jalanan yang telah dia tempuh dan jalanan yang akan dituju. Ternyata setelah diukur hanya berbeda selisih 1 jengkal, lebih jauh dari jarak yang telah ditempuh dan yang akan ditempuh. Dengan seperti itu Jibril mengatakan pertobatan si Nasuha ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, wa man taba, siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala zambalahu, maka dia tidak mendapatkan, tidak ada dosa baginya. Dan inilah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagai yang dikatakan sebagai tobatan nasuha. Bagaimana tobatnya nasuha itu? Yang pertama, dia ada penyesalan. Yang kedua, dia berjanji di dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa, dan setelah itu dia mengganti segala kesalahan-kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah melakukan suatu perbuatan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza fa'alu fahisyatan aw dalamu anfusakum, manakala kita melakukan suatu perbuatan dosa, sakarallah, bersegeralah mengingat Allah dan beristighfar. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.